Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue kembali lagi untuk mereview film atau serial terbaru nih. Kali ini benar-benar baru banget, yaitu serial dari Netflix, Squid Game Season 2. Wah, saking excitednya gue terhadap serial terbaru dari Squid Game Season 2 ini, akhirnya gue tonton secara maraton. Lebih tepatnya kemarin malam sampai sekarang siang dan besoknya langsung diupload gitu. Jadi jaraknya nggak lama-lama banget lah dari penayangan perdana filmnya atau serialnya, yaitu sekitar 26 Desember ya kalau nggak salah kemarin tayangnya, dan sekarang sudah diupload. Wah, jadi cuma beda beberapa hari aja dari penayangan perdananya. Wah, di Netflix. Jadi langsung buruan meluncur ke Netflix ya, karena serial ini seru banget. Gua rekomendasiin untuk kalian tonton secara maraton di akhir tahun ini, karena kan musim liburan, jadi kita bisa menikmati di mana saja bebas. Yang penting kalian benar-benar fokus menontonnya, chill and Netflix. Oke. Menikmati Netflix secara mager gitu, jadi enak sambil bahan nonton Netflix, dan ternyata makin seru. Berjumlah 7 episode men. Ternyata nggak banyak sih sebenarnya, cuman per episodenya ini berjumlah sekitar, durasinya ya sejam lah. Masih mengisahkan tentang karakter Song Gi-hun ya, nama karakternya yang diperankan oleh Leong Jae-un apa namanya ya, gue lupa nama asli dia. Yang pasti karakternya bernama Song Gi-hun yang kembali bermain di arena bermain Squid Game yang kedua ya, karena sebenarnya dia adalah pemenang dari Squid Game yang pertama, edisi season pertama, dan dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk hidup dan menikmati hidup bersama keluarganya dan membawa pulang banyak banget harta uang sejumlah, wah berapa jumlahnya, banyak lah pokoknya, tak terhingga. Pokoknya banyak banget lah dari akumulasi permainan yang sudah dia mainkan di season perdananya. Namun kayaknya hasratnya berbeda nih, setelah permainan itu selesai dia malah memiliki pandangan hidup yang berbeda, yaitu menyelesaikan atau menghancurkan permainan itu sendiri, yaitu adalah Squid Game, yang dimana dia ingin kembali lagi bertemu dengan frontman dan menghancurkan permainan tersebut dan menghentikan segala-galanya permainan itu, alias karena kan Squid Game tuh akan mencari pemain baru lagi dan tak akan berhenti gitu. Dan ini dia misi dia, yaitu menyelesaikan atau menghancurkan Squid Game itu sendiri untuk tidak dimainkan lagi di masa yang akan datang. Nah, karena ketertarikan dia, misi dia, ambisi dia untuk bertemu dengan frontman, akhirnya dia melakukan berbagai cara untuk mengincar atau mencari tahu keberadaan salesman-nya dulu ya. Awalnya kan biasalah anak buahnya dulu, yaitu salesman yang biasa mengundang pemain-pemain baru di stasiun ya biasanya ya, dan bermain kayak semacam kartu gitu. Dan akhirnya mereka dikasih undangan untuk bermain Squid Game, dan pencarian itu sangat luar biasa sulit, bertahun-tahun juga akhirnya dapat tuh si salesman. Oke, salesman ini masih Gong Yoo ya kalau nggak salah yang mainin ya, yang berperan sebagai salesman itu, yang memberi undangan Squid Game. Dan akhirnya ternyata di sini si salesman-nya ini mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak ya daripada sebelumnya, karena dia akan head to head langsung bersama si Gi-un-nya ini ya, Song Gi-un-nya ini, untuk bermain. Dia sendiri ini salesman yang membuat permainan itu sendiri berdua. Pistol diputar dan siapa yang kayak kemungkinannya kan ada berapa peluru lah, 1 peluru, cuman ada kemungkinannya ada 5 atau 7 gitu kalau nggak salah, gue lupa, di setiap tembakannya ini. Dan ketika itu diputar, maka giliran dia menembakkan diri pistolnya ke kepala kayak kemana, kayak intinya bunuh diri lah ya, permainan bunuh diri. Nah, jadi ini permainan seru juga nih, salesman akhirnya ikutan bermain bersama dia head to head langsung, dan sepertinya ada hasrat ingin menyelesaikannya juga ya si Gi-hun ini salah satu karakter yang tidak ingin menyerah begitu saja terhadap permainan yang sudah dimulainya.
dan akhirnya dia menyelesaikan dan akhirnya mati lah salesman-nya ini, dan akhirnya dari situ dah kunci dia untuk masuk ke permainan itu sendiri, yaitu mendapatkan undangannya atau semacam kartu itu untuk kembali dibawa ke pulau tersebut. Nah, permainan ini berlanjut, pokoknya kalian tonton aja dah. Awal mulanya dikira memang sama ya permainannya ya, dia tahu nih si Song Gi-eun nih tahu semua permainan dari awal sampai habis, terutama kan yang ibarat lari tuh dan ada boneka satu, dan itu memang berhasil dilalui, dan banyak juga yang selamat gara-gara dia kayak model teriak-teriakan aja di permainan itu untuk agar banyak pemain yang selamat dari permainan itu. Dan terjadi konflik antar pemain yang dimana banyak pemain yang gak setuju dan yang gak percaya sama Song Gi-eun ini pernah bermain atau menjadi pemenang di permainan sebelumnya. Jadi ya konfliknya internal lah di antara pemain itu, dan emang setiap musimnya selalu ada konflik internal setiap pemain yang membuat drama-drama itu tercipta ya. Akhirnya dibuat voting dan akhirnya berlanjut lagi ke permainan berikutnya. Yang serunya nih si Song Gi-eun ini karena merasa dirinya sudah yakin tahu permainan berikutnya, akhirnya memberitahu juga, dan ada yang bertanya juga untuk permainan selanjutnya apa, kemungkinan dalgona nih. Tapi ternyata luar biasa ya, ternyata hanya di awal saja dia menampilkan permainan yang lamanya, justru berikutnya adalah permainan baru semua. Wah, gue juga nggak nyangka sih kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa seru untuk penonton baru dan penonton yang lama juga, karena penonton baru akan menikmati permainan baru dan penasaran juga sama season sebelumnya bagaimana sih. Jadi akhirnya mereka searching dan mungkin akan nonton di Netflix-nya langsung untuk mencari tahu permainan sebelumnya ya, karena berbeda banget sama permainannya. Jadi kalau menurut gue nih bisa mencakup untuk penonton baru maupun penonton lama. Jadi semua orang bisalah menikmati Squid Game ini. Bahkan dari season keduanya juga bisa sih. Kalau penasaran kan tinggal mulai lagi dari season pertama. Tapi kalau yang udah tahu sama season pertamanya akan jauh lebih terpuaskan, dan penasaran itu akan tumbuh lagi. Keseruannya akan jauh lebih menarik lagi karena permainannya baru gitu. Jadi apakah dia bisa selamat dari permainan itu, karena kembali ke permainan itu menjadi suatu kebodohan sebenarnya ya, karena dia kemungkinan besarnya akan mati gitu. Nggak mungkin juga dia akan menjadi juara lagi kan ibaratnya. Nah, gara-gara penasaran untuk bertemu frontman malah terjebak di permainan baru. Wah, gokil. Ini menjadi seru, pokoknya kalian tonton aja, akan semakin seru per episodenya. Dari awalnya itu hanya penyambung pertama ya, penyambung season pertama yang dimana dia bertemu dengan salesman, lalu head to head langsung dengan permainannya si salesman, dan akhirnya mendapatkan undangan untuk masuk ke permainan season 2. Nah, di pertengahan menuju akhir itu kita menikmati permainan baru justru ya, bukan permainan lama. Itu sesuatu yang menurut gue wow, seru banget men. Gak seperti yang gue bayangkan akan berjalan membosankan dengan permainan lama, ternyata permainannya baru, jadi makin seru. Dan di akhir tentu saja akan menyambung ke cerita selanjutnya setelah season 1 dan di permainan baru ini. Jadi akan penyambung ke frontman lagi nanti. Pokoknya akan ada kejutan-kejutan di ending-ending yang gak bisa gue sebutin. Kalian tonton saja sendiri gimana keseruan dari Squid Game ini. Jadi kesimpulannya dari Squid Game ini hanya dikasih permainan baru. Jadi kalian itu dihibur lagi gitu dengan permainan Squid Game yang lebih variatif, lebih kreatif, jadi nggak membosankan. Menurut gue ini salah satu strategi yang oke juga ya. Dikira gue akan membosankan karena akan berjalan seperti sebelumnya dengan pemain baru dan ada tambahan pemain lama. Ternyata enggak juga, pemain lama pun di sini kesulitan dengan permainan-permainan baru itu. Jadi semakin rasa deg-degannya, rasa ketakutan untuk matinya itu tumbuh, dan semakin penasaran kita tontonnya gitu. Oke, kalian bisa menikmati di Netflix. Gue sarankan tonton secara maraton, jauh lebih seru ya dibandingkan nonton per episode. Walaupun akan berdurasi panjang ya, kalau di total mungkin 6 atau 7 jam mungkin ya. Ya 5, 6, 7 jam lah, pokoknya antara segitulah durasinya, soalnya berbeda-beda ya, rata-rata sih sejam. Oke, kalian langsung bisa nonton ke Netflix dan tonton
full serial Squid Game yang kedua. Kalau gue memberi penilaian karena gue suka banget serial ini dan ditambah season 2 ini jadi lebih seru lagi, semakin membuat gue penasaran lagi dengan season berikutnya, dan semakin seru juga ya setiap seasonnya. Tidak semudah itu ternyata untuk memainkan permainan baru yang dikiranya tahu ternyata nggak tahu, dan dijebak malah dengan permainan-permainan yang lebih menyulitkan lagi. Wah, levelnya lebih tinggi lah menurut gue. Oke, dan serumit itu loh pita merah yang mereka ingin tampilkan. Jadi gak semudah itu mendapatkan si bosnya lah, bahasanya si bos dari permainan ini, dan kenapa alasan-alasan permainan ini dilakukan. Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan di season 1 akan terjawab di season 2, dan di season 2 kalian akan menikmati permainan baru, intinya gitu ya dari season 2 kali ini. Kalau gue masih penilaian, gue suka banget sama film ini dan menghibur lah ya, sangat menghibur. 8,7 dari 10, hampir 9. Jadi menurut gue ini sangat memuaskan dan recommended untuk kalian tonton di Netflix. Langsung meluncur yuk, bareng-bareng kita nonton Squid Game season 2 di akhir tahun untuk menikmati liburan kalian. Untuk yang sekolah, untuk yang kerja ya menikmati kerjaan kalian lah, atau relax sejenak di aktivitas, mungkin tonton dulu nih pas jam istirahat lalu kerja lagi, ntar malam atau kapan bisa nonton lagi sambil ngopi juga enak sih nonton inian. Jangan lupa tonton terus video-video menarik dari gue ya, dan nantikan konten lainnya. Oke, kita lihat gue akan nonton film apa lagi, dan apakah gue akan ke bioskop nonton yang film-film lain mungkin ya, lihat nanti aja lah, tergantung mood gue ya. Bisa gue ke bioskop, bisa juga nonton Netflix, bisa juga nonton film-film yang sudah turun layar dan gue tonton. Seperti kemarin kan gue nonton Venom, dan mungkin berikutnya akan nonton film lainnya. Pokoknya gue akan selalu nonton dan akan selalu update reaction trailer lainnya. Oke, tunggu saja, dan review-review lainnya juga akan gue buat kalau gue nonton filmnya. Oke, terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.